Crocs, yang pernah dicap sebagai sepatu paling jelek di dunia, lama dianggap hanya lelucon dalam dunia mode. Namun sepatu ini justru mencatat salah satu kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah alas kaki modern. Bertransformasi menjadi sebuah imperium dengan lebih dari jutaan pasang terjual dan mematahkan semua ekspektasi yang pernah dilekatkan padanya. Dengan desain yang menyerupai sepatu rumah sakit portable, ujung membulat, bagian atas berlubang, serta tali tumit yang bisa diputar maju dan mundur. Crocs pada awalnya membuat dunia kebingungan. Namun justru keanehan itulah dipadukan dengan bobotnya yang sangat ringan, kenyamanan luar biasa, dan kemudahan pemakaian yang secara perlahan menancapkan Crocs dalam kehidupan sehari-hari jutaan orang. Hari ini kita mengikuti perjalanan manufaktur sebuah sepatu yang dulu diejek dan disalahpahami untuk mengungkap bagaimana Crocs berubah menjadi ikon yang tak pernah diperkirakan siapapun. Crocs bukanlah tren sesaat, melainkan sebuah mesin nilai yang terus berjalan. Dibuat dari material eksklusif bernama Croslite dan dicetak dengan presisi industri, setiap pasang Crocs berawal dari bahan yang tidak menyerupai plastik lain manapun di pasaran. Alih-alih menggunakan karet atau PVC, perusahaan memilih ethylene vinyl asetat, polimer yang ringan dan fleksibel, sebagai dasar senyawa proprietari mereka. Di dalam ruang pencampur tertutup, kifa dikombinasikan dengan aditif yang diukur secara ketat, dengan pengawasan ketat terhadap proporsi dan kemurnian. Proses pencampuran berlangsung dalam ritme stabil dan seragam, di bawah kondisi yang dirancang untuk menghasilkan senyawa dasar yang benar-benar konsisten. Tahap ini sering luput dari perhatian, namun disinilah Croslite mulai membentuk karakteristik utamanya. Sensasi lembut seperti busa yang langsung terasa sejak langkah pertama. Setelah campuran benar-benar homogen, material dipindahkan ke ruang pemanasan terkontrol. Suhu dinaikkan secara bertahap hingga ambang ideal untuk mengaktifkan reaksi pembusaan di dalam Croslite. Aditif mulai melepaskan gas, membentuk jutaan kantung udara mikroskopis yang tersebar merata. Struktur busa sel tertutup inilah yang memberi Croslite bobot ringan, elastisitas, dan ketahanan terhadap air. Dari luar hampir tak terlihat perubahan apapun. Namun di dalamnya, material telah mengambil sifat unik yang akan mendefinisikan setiap pasang Crocs. Material yang baru berbusa kemudian dipindahkan ke mesin ekstrusi dalam kondisi semi cair. Pada tahap ini, material belum menjadi sepatu, melainkan bentuk awal yang menstabilkan struktur busa internal. Material panas tersebut kemudian didinginkan secara cepat menggunakan udara dingin atau air bersirkulasi. Material hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya terletak pada desain, di mana setiap detail dihitung secara digital jauh sebelum satu catakan pun dibuat. Tim desain menggunakan perangkat lunak 3 untuk membentuk setiap kontur sepatu, lengkung bagian atas, diameter lubang ventilasi, hingga sudut sol. Setiap model melalui proses prototipe dan penyempurnaan yang ekstensif.
Bahkan detail kecil seperti tali tumit atau posisi logo dihitung dengan presisi. Blueprint akhir bukan sekadar bentuk visual. Ia harus selaras sempurna dengan jalur produksi massal. Crocs memasuki dunia fisik melalui tahap krusial, injection molding. Pellet Croslite dimasukkan ke mesin cetak dan dipanaskan hingga lebih dari 200 derajat Celcius. Material meleleh menjadi aliran semi cair yang lembut namun padat, lalu didorong menuju cetakan baja bertekanan tinggi. Setiap cetakan dibuat khusus untuk satu lini produk. Dari Crocs klasik hingga kolaborasi mode dan variasi bertumit atau sandal. Di bawah tekanan besar, material mengisi setiap detail cetakan, termasuk lubang ventilasi dan tali tumit khas yang mudah dikenali dari kejauhan. Tekanan dan waktu penahanan dikontrol sensor industri. Kesalahan sekecil apapun dapat mengubah kenyamanan, bentuk, dan daya tahan sepatu. Ketika cetakan terbuka, bentuk pertama Crocs muncul, masih hangat, lentur, dan membawa ingatan dari pergerakan cair sebelumnya. Proses pendinginan dilakukan secara bertahap melalui saluran pendingin di dalam cetakan. Suhu tak boleh turun terlalu cepat atau terlalu lambat. Setiap cetakan memiliki sensor termal khusus yang menjaga ritme pendinginan ideal. Setelah mencapai suhu aman, Crocs dikeluarkan oleh tangan manusia atau lengan robot. Lubang ventilasi, pola sol, dan kontur tali kini tampak jelas. Sepatu lalu diperiksa, dirapikan, dipotong sisa materialnya, dan dihaluskan agar nyaman dipakai tanpa tepi tajam. Tahap berikutnya adalah pemasangan tali tumit, fitur yang memberi stabilitas tambahan. Mekanisme pivot memungkinkan tali diputar dengan mulus, sehingga sepatu bisa dipakai sebagai sandal terbuka atau clog tertutup. Beberapa model kemudian memasuki tahap pewarnaan dan finishing permukaan, terutama yang memiliki motif marmer, gradasi, atau grafis khusus. Pigmen diaplikasikan melalui semprotan tekanan rendah atau teknik transfer panas, lalu diuji agar tahan air, tidak mudah pudar, dan awet dalam pemakaian jangka panjang. Disinilah Crocs berubah dari sekadar alas kaki fungsional menjadi kanvas ekspresi diri.
Ditambah Gibbets, produk massal ini menjadi unik. Tak ada dua pasang yang benar-benar sama. Stasiun inspeksi akhir menentukan apakah sepasang Crocs layak meninggalkan pabrik. Yang lolos disortir, dikemas dan dikirim ke seluruh dunia dengan bentuk, warna dan bantalan yang sama persis seperti saat keluar dari cetakan. Yang tampak sederhana sesungguhnya adalah rangkaian panjang kontrol kualitas yang ketat. Berdiri di balik salah satu desain alas kaki paling banyak dipakai di planet ini. Tak banyak yang membayangkan bahwa Crocs, simbol kenyamanan sehari-hari, suatu hari akan menginspirasi tren kuliner tersendiri. Kue berbentuk Crocs, dari pelep plastik hingga ikon budaya, Crocs telah melampaui fungsi dan memasuki ranah ekspresi, kreativitas, dan identitas.